Ingat nggak di sesi sebelumnya, waktu kita bikin sistem RAG, pustakawan AI kita itu ngetiknya tuh loh lambat banget kan? Rasanya agak gimana gitu. Nah, di sesi ini kita bakal perbaiki itu. Dan bukan cuma perbaikan kecil, tapi perbaikan drastis. Pernah ngerasain hal yang sama kan? Lagi seru-serunya jalanin AI di laptop, responsnya lama banget. Terus tiba-tiba kipas laptop bunyi kencang banget kayak mau terbang. Nah, itu dia masalah yang mau kita beresin hari ini. Saya Muhammad Ishak. Siap-siap ya, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan sebuah optimasi keren yang bakal bikin AI lokal kamu bukan cuma lebih pinter, tapi juga setidaknya 3 kali lebih ngebut dan jauh lebih irit sumber daya. Oke, kita bedah dulu masalahnya. Pertama-tama, kita harus paham kenapa sih AI kita yang kemarin itu lemot. Problemnya itu bukan di kode kita loh, tapi ada di fondasinya, di cara model itu dibangun dan menyimpan informasinya. Nah, ini dia biang keroknya, float 32. Ini tuh format angka standar yang dipakai buat ngelatih hampir semua model AI. Gampangnya, bayangin aja ini angka desimal yang presisinya super tinggi. Akurat banget sih, tapi setiap angkanya makan tempat 32 bit di memori kita. Gede banget. Dan ini nih akibatnya. Kalau kita mau pakai model yang lebih canggih dikit, katakanlah Llama 38B, kita bakal butuh 32 GB RAM. Itu cuma buat nampung modelnya doang, belum buat jalanin apa-apa. Jelas, laptop kebanyakan bakal langsung kibarin bendera putih. Ini sama sekali nggak efisien. Terus, solusinya gimana dong? Apa kita harus beli GPU mahal? Oh, tentu tidak. Sebagai engineer, kita punya trik yang lebih cerdas. Kenalin, namanya kuantisasi model. Bisa dibilang ini kayak sihir optimasi yang lagi ngerubah dunia AI lokal. Coba lihat perbedaannya, kayak langit dan bumi. Atau lebih pasnya, kayak kura-kura sama kelinci. Model lama kita yang pakai Float 32 itu si kura-kura yang bawa cangkang berat, akurat tapi lambat. Dengan kuantisasi ke int 4, kita sulap dia jadi kelinci, gesit, ringan, dan super kencang. Emang sih presisinya turun dikit, tapi buat kasus kita, kecepatan itu segalanya. Ini kedengerannya teknis banget ya, tapi tenang, kita pakai analogi sederhana yang bakal bikin semuanya jadi gampang banget dimengerti. Coba bayangin, model AI kita itu kayak satu set ensiklopedia. Model asli kita yang Float 32 itu ibarat ensiklopedia yang dicetak di kertas super tebal, mengilap, penuh warna, dan beratnya minta ampun. Mau dibawa kemana-mana, alias dimuat ke RAM, butuh tenaga ekstra dan waktu lama. Nah, kuantisasi itu proses nyetak ulang ensiklopedia tadi di kertas koran, jauh lebih ringan, tipis, dan bisa kita bawa lari. Intinya apa? Walaupun kualitas cetakannya sedikit menurun, informasi dan pengetahuan di dalamnya tetap ada dan bisa kita baca dengan super cepat. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ngoprek. Kita bakal melakukan semacam operasi jantung ke sistem AI kita. Ganti mesinnya dari yang lambat jadi super cepat. Ada 3 langkah utama yang bakal kita lakuin. Pertama, kita pasang engine baru yang ditulis pakai C++. Kedua, kita download versi kertas koran dari model AI kita. Dan ketiga, kita tulis ulang sedikit kode buat nyalain mode turbonya. Langkah pertama, kita install Llama CPP Python. Ini bukan library Python kaleng-kaleng ya. Ini sebenarnya bungkus buat engine C++ yang kenceng banget. Kenapa harus C++? Soalnya C++ itu dieksekusi langsung sama prosesor, beda sama Python yang butuh penerjemah. Hasilnya, kecepatannya jauh di atas Python murni. Oke, berikutnya kita unduh model barunya. Coba deh lihat formatnya, GGUF. Ini versi QN kita yang udah dicetak di kertas koran. Dan perhatiin ukurannya, cuma sekitar 350 MB. Beda jauh banget dari versi sebelumnya yang hampir 1 GB. Nah, ini bagian favorit saya. Lihat ini, semua kode ribet dari PyTorch buat muat model dan tokenizer buang. Diganti cuma sama 1 baris kode ini. Ini bukan cuma lebih simpel, ini revolusioner banget. Ada satu parameter ajaib di sini. Stream sama dengan true. Kalau ini diaktifkan, AI nggak bakal bikin kita nunggu jawabannya selesai diproses. Dia bakal langsung nampilin kata per kata, persis kayak efek ngetik di ChatGPT. Ini bikin aplikasi kita kerasa jauh lebih hidup dan responsif. Oke, sekarang masuk ke bagian dagingnya. Ini tips-tips praktis dari pengalaman di lapangan yang nggak bakal kamu temuin di dokumentasi biasa. Nah, ini mungkin kedengerannya agak aneh ya. Kok bisa? Soalnya ada yang namanya overhead, alias biaya tambahan buat koordinasi kerja antar semua CPU. Kadang-kadang kalau kita sisain beberapa core buat tugas lain, proses utama malah jadi lebih lancar.
Jadi intinya jangan takut buat coba-coba, cari angka yang paling pas buat mesin kamu. Dan ini tips strategis yang bakal ngirit waktu kalian banget. Daripada pusing kuantisasi modal sendiri, manfaatin aja komunitas. Format JGUF itu udah jadi standar nggak resmi buat modal lokal yang efisien. Jadi kalau lagi cari modal di Hugging Face, langsung aja cari yang versi GGUF-nya. Ini jalan pintas yang cerdas. Jadi, setelah kita capek-capek ngoprek, hasilnya gimana? Yuk kita lihat perbandingan langsung sebelum dan sesudah optimasi yang kita lakukan. Siap-siap kaget ya? Lihat grafik ini, nggak perlu dijelasin panjang lebar juga udah kelihatan kan? Model lama kita yang pakai PyTorch makan RAM hampir 1000 mega. Model GGUF yang baru di bawah 400. Ini bukan penghematan kecil-kecilan, ini beneran game changer. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Penggunaan RAM anjlok, ukuran file di disk jadi kecil, kecepatan respons jadi instan gara-gara streaming, dan yang paling penting, kita udah ganti mesin Python dengan C++ yang super kencang. Ini benar-benar upgrade di semua sisi. Jadi, singkatnya gini, kita udah melakukan optimasi level arsitektur yang keren banget. Kita upgrade modelnya ke GGUF 4-bit, ganti mesinnya ke C++, dan hasilnya, AI kita sekarang bukan cuma pintar, tapi juga gesit dan irit banget. Oke, platform kita sekarang udah ngebut dan efisien. Tapi ada satu lagi nih yang misahin proyek iseng-iseng sama proyek kelas pro, manajemen aset. Gimana caranya kita ngelola file model yang ukurannya ratusan mega ini dengan rapi dan aman? Nah, itu dia yang bakal kita bahas di sesi berikutnya. Jadi, ayo coba sendiri optimasi ini di proyek kalian. Jangan cuma dengerin saya, buktian sendiri bedanya. Teruslah bereksperimen, karena disitulah kita benar-benar belajar dan berkembang sebagai engineer. Keterampilan praktis kayak gini, kalau digabungin sama teori yang kuat, itu harganya mahal banget. Makanya, jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.